Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah dan ceria ini, tanggal 2 September 2021. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 12 yang tertulis demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita akan pergi ke dokter atau ke tabib bila sakit. Jarang, mungkin hampir tidak pernah orang sehat datang ke dokter atau tabib, kecuali mereka yang mau konsultasi atau melakukan sesuatu dengan bantuan dokter, misalnya check up general medis. Namun secara umum yang datang ke dokter atau tabib biasanya orang yang sakit. Peristiwa ini terjadi saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan di rumah Matius, seorang pemungut cukai beserta dengan teman-temannya dan orang-orang berdosa lainnya. Pemungut cukai dianggap orang berdosa karena mereka suka memeras dan memungut pungli dari orang-orang. Namun, belas kasihan Tuhan Yesus hadir bagi mereka. Saat Tuhan Yesus mengajak kepada Matius pemungut cukai itu, "Ikutlah aku," respon Matius luar biasa. Dia berdiri lalu ikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghargai akan respon Matius dan teman-temannya. Karena mereka mau menyambut kasih Tuhan Yesus tanpa keraguan sedikit pun. Berbeda dengan orang Farisi yang suka iri dan dengki. Mereka menghina kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ketidaksukaan orang-orang Farisi yang munafik terhadap kasih Tuhan Yesus bagi semua orang berdosa itu diwujudkan dengan penolakan mereka dan penghinaan terhadap kasih Tuhan Yesus yang hadir bagi orang-orang berdosa. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan bijak dan tegas bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sebenarnya perkataan ini menyindir dan menempelak kepada orang-orang Farisi yang merasa sebagai orang-orang yang sehat, padahal hati mereka sakit. Mereka iri hati, dengki, dendam, dan munafik. Dengan hal ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hanya orang yang rendah hati, yang merasa sebagai orang berdosa, yang tidak layak menerima kasih pengampunan Tuhan, itulah yang diperlukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerima seutuhnya orang sakit ini untuk disembuhkan, dipulihkan, serta diangkat hidupnya dari orang sakit menjadi orang yang benar-benar sehat. Dari orang berdosa diampuni dan disucikan, dibenarkan oleh karena kehendak Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama, mari akui keberdosaan kita. Jadilah orang sakit, orang berdosa yang rendah hati, yang mau datang dan mengakui di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mohonkan belas kasihan pengampunannya. Maka percayalah, kita disehatkan dan dibenarkan. Kita menjadi orang sehat dan orang benar. Yang kedua, mari bawalah hati yang hancur. Bukan persembahan dan doa-doa kesombongan. Tuhan Yesus mau hati yang hancur, yang mau dibentuk seturut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, mari beritakan bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang, termasuk orang sakit dan orang berdosa. Maka di akhir renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kita semua untuk mengakui keberdosaan kita dan ketidaklayakan kita menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Namun karena belas kasihan-Mu, kita memperoleh pemulihan dari sakit kita. Kita menjadi sembuh dan dibenarkan. Maka ajarlah juga untuk kita senantiasa mewartakan keselamatan dan pengampunan yang telah kita terima dari Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan, tuntunan, bimbingan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan senantiasa hadir bagi kita umat-Nya. Maka ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus selalu bimbing hidup kita dalam kehidupan, sehingga kita tetap memelihara iman kita kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus senantiasa selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.